Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doli Andika, CGP Angkatan 11 dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 14 tentang budaya positif. Tujuan pembelajaran diharapkan CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu: pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan; yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus 1. Di kelas saya, ada seorang siswa yang bernama Suryadi. Suryadi ini adalah siswa yang sering tidur di waktu jam pembelajaran. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar Suryadi? Baik, Pak. Sudah makan belum? Udah, Pak. Udah, santai aja, nggak usah tegang. Oke, Suryadi, Bapak panggil kamu hari ini, kira-kira tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Kenapa? Karena suka tidur di kelas, Pak. Baik, suka tidur di kelas ya. Nah, di sini Bapak tidak ingin mencari-cari kesalahan, tidak mau menghukum ya, tapi Bapak di sini mau mengajak kamu diskusi untuk mengatasi masalah-masalah yang kamu hadapi. Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju ya. Nah, memang akhir-akhir ini Bapak lihat kamu itu sering tidur di kelas. Bapak yakin kamu pasti punya alasan. Nah, kenapa akhirnya bisa sering tidur di kelas? Boleh cerita nggak dengan Bapak? Iya, Pak. Jadi saya tuh sering main game, Pak, sampai tengah malam. Juga kadang sampai subuh. Tidur cuma 2-3 jam aja, Pak. 2-3 jam ya? Iya, Pak. Wajar lah akhirnya kamu sering tidur di kelas ya. Nah, sama seperti Bapak sekolah. Waktu SMA dulu Bapak juga suka main game, sama kayak kamu. Jadi semua orang pasti pernah merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Ya, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi kita belajar dari kesalahan. Apalagi Bapak lihat kamu punya potensi ke arah yang lebih baik, ya, punya potensi akademik yang baik ke depannya, ya. Iya, Pak. Jadi harus kita cari solusinya. Nah, kira-kira kalau kamu tidur di kelas, ya secara terus-menerus, ya, ada dampak nggak ke depannya terhadap Suryadi? Ada, Pak. Apa kira-kira? Saya ketinggalan pelajaran. Nah, ketinggalan pelajaran, Terus saya juga nilai saya akan terancam. nilainya juga jelek, Dan orang tua saya bisa dipanggil, Pak. orang tua bisa dipanggil juga ya. Iya, Pak. Nah, apalagi nanti yang utamanya bisa tidak menambah ilmu. Padahal Suryadi kesini mencari ilmu. Nah, menurut Suryadi, dengan sikap seperti itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Pak. Enggak ya. Menurut Suryadi, keyakinan kelas apa yang udah kamu langgar? Tidur di kelas, Pak. Tidur di kelas. Setelah itu, Udah, Pak. nah kalau Bapak lagi menerangkan di kelas kamu tidur, artinya tidak Tidak Pak. menghargai guru. Apalagi Cuek sama kelompok. cuek sama kelompok, artinya tidak bertanggung Bertanggung jawab. jawab. Nah, menurut kamu penting nggak itu? Penting, Pak. Penting ya, bertanggung jawab, menghargai. Nah, kalau posisinya dibalik, Bapak seperti itu. Bapak tidur, kamu lagi ngomong. Artinya itu adalah sikap yang kurang baik. Nah, kalau menurut kamu itu penting, kira-kira menurut Suryadi, apa yang harus Suryadi lakukan untuk merubah sikap yang seperti tadi? Mungkin saya boleh main game tapi saya kurangin waktunya, Pak. Baik. Tidurnya mungkin lebih efektif lagi biar nggak ngantuk. Terus bertanggung jawablah dengan kelompok, Pak. Nah, artinya Suryadi akan melakukan manajemen waktu. Tahu kapan belajar, setuju ya? Iya, Pak. Tahu kapan main game, tahu kapan jam tidur. Nah, kalau itu dilakukan apa dampaknya? Mungkin saya bisa lebih fokus belajar. Nah, apalagi? Menghargai guru. Menghargai guru. Dan bertanggung jawab dengan kelompok saya, Pak. Nah, mau nggak seperti itu?
Mau Pak. Mau ya? Mau banget ya? Iya Pak. Nah, kalau seperti itu, ayo niatkan dari diri sendiri agar bisa tercapai apa yang sudah diinginkan. Baik, kira-kira masih ada yang ingin sudah disampaikan lagi? Tidak Pak. Baik, kalau tidak ada, kita setuju ya Ya, untuk Pak. sama-sama kita perbaiki masalah yang dihadapi ya. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi yang sudah disampaikan, silakan kembali ke kelas dan terima kasih sudah mau berdiskusi dengan Bapak ya. Ya, Pak. Oke, silakan kembali ke kelas. Kasus 2. Aisyah adalah siswa di kelas saya yang sering terlambat masuk kelas ketika pergantian jam pelajaran. Oke, Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kegiatan hari ini? Lancar. Lancar, aman ya? Aman. Tidak ada masalah ya? Sudah makan siang? Udah tadi. Udah. Ya, santai aja ya. Ya, nggak usah takut, Bapak panggil. Nah, kira-kira Aisyah tahu nggak? Bapak panggil ke sini karena apa? Karena saya telat masuk kelas. Sering telat masuk Kelas. kelas. Nah, Bapak juga akhir-akhir ini sering dengar dari guru yang lain. Bapak dapat laporan kalau Aisyah itu sering masuknya terlambat. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak usah takut. Semua orang pernah punya salah kok. Bapak juga pernah salah, Bapak juga pernah terlambat masuk ke kelas, ya. Santai aja. Tapi yang penting kita belajar dari kesalahan itu. Bagaimana caranya kita ke depannya bisa lebih bagus lagi. Apalagi Aisyah Bapak lihat punya potensi ke arah yang lebih bagus ini, ya, punya bakat tertentu. Bapak yakin bisa menjadi yang lebih baik ke depannya. Nah, kamu sering terlambat masuk ke kelas. Nah, pasti Bapak yakin punya alasan kan kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, bisa cerita nggak dengan Bapak? Itu Pak, kan kadang di kantin kan kalau istirahat keluar main rame orang kan. Ngantri panjang. Nah, saya nggak bisa ngantri Pak. Jadi saya nunggu ke kantinnya tuh tunggu udah sepi. Kantin sepi pas sudah pergantian pelajaran. Makanya saya ke kantin pas pergantian pelajaran. Gitu. Pas guru belum masuk. Gitu. Bahkan kadang kata guru itu Aisyah terlambatnya kadang sampai setengah jam. Betul ya? Iya Pak. Nah, Aisyah nggak bawa bekal atau makan pagi di rumah? Enggak Pak, nggak sempat. Kenapa bisa nggak sempat? Saya aja bangun jam 6 lebih Pak. Orang tua? Orang tua saya kerja, pagi-pagi udah pergi. Oh, jadi kadang nggak bisa nyiapin, Iya. kadang nggak masak juga. Nah, kira-kira kalau seperti itu terus ke depannya itu bisa menguntungkan atau merugikan Aisyah sebenarnya? Rugi Pak. Merugikan ya. Kenapa apa dampaknya kira-kira? Saya jadi sering ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran udah pasti. Terus nilai saya nanti turun. Nilainya anjlok. juga anjlok. Terus saya jadi dipandang murid yang nggak disiplin. Nah, dipandang jadi murid yang tidak Disiplin. Nah, dengan kamu sering terlambat masuk kelas, nah kamu sadar dampaknya ke depan. Menurut kamu melanggar keyakinan kelas kita nggak itu? Melanggar Pak. Melanggar. Kira-kira apa yang kamu langgar dari segi keyakinan kelas kita? Saya nggak disiplin waktu masuk kelas. Disiplin waktu, apalagi Saya nggak bertanggung nggak jawab. bertanggung jawab. Nah, itu penting nggak kira-kira itu? Penting Pak. Penting ya. Bayangkan suatu saat kamu kerja tapi masih terlambat masuk kerja. Apa yang terjadi kira-kira? Saya dipecat. Dipecat. Orang susah cari kerja kamu malah dipecat. Ya kan? Itu dampak yang negatifnya kalau kamu biarkan sikap seperti itu terus. Nah, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas itu penting. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu? Mungkin saya bawa bekal ke sekolah. Bawa bekal ke sekolah, apalagi Ke kantin pas istirahat, jangan pas ke jam pelajaran. kantinnya pas istirahat. Nah, mungkin bisa juga Bapak tambahkan pilihan di rumah, konsultasi dengan orang tua bahwa saya sering terlambat masuk kelas karena harus beli makan dulu ke kantin. Ajak diskusi orang tua agar orang tua juga bisa memahami kondisi Aisyah. Ya Pak. Ya, jadi kolaborasi itu penting. Jangan lupa komunikasi dengan orang tua juga. Ya.
biar orang tua juga bisa membantu menyiapkan di pagi hari ya. Jadi kedepannya berlancar pembelajarannya. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak yang lain solusinya menurut Aisyah? Atau enggak kalau orang tua nggak masak, beli bekalnya di luar. Nah, sebelum masuk beli bekalnya di luar. Yang lebih penting lagi tadi harus bangun lebih Awal. cepat, lebih awal. Jadi kalau orang tua nggak masak, misalnya bisa beli sarapan di luar. Nah, kalau itu sudah dilakukan, apa kira-kira hasilnya? Saya jadi nggak telat masuk kelas, saya Nggak jadi pasti. bertanggung jawab, Jawab, nggak ketinggalan pelajaran, nggak ketinggalan pelajaran, jadi jadi disiplin, disiplin. Lebih enak mana kira-kira? enak, nggak masuk itu, nggak telat masuk. Nggak telat masuk. Nah, jadi Aisyah udah tahu masalahnya, kita sudah cari solusinya, sudah ketemu solusinya. Sekarang tergantung Aisyah, ya. Mau memilih yang mana sekarang? Memilih mempertahankannya negatif dan dampaknya ke depan sangat luar biasa, atau merubah? Kira-kira apa pilihan Aisyah? Berubah Pak, Berubah. Sudah berubah menjadi apa? jadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Oke, sepakat kita ya? Ya Pak, Oke. Kira-kira masih ada yang mau disampaikan? enggak Pak. Cukup. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Aisyah sudah mau berbagi dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak juga mendoakan Aisyah bisa berubah ke arah yang lebih baik ya, dan bisa mencapai cita-citanya ya. Ya Pak, Siap ya? siap Pak. Oke, terima kasih. Kalau gitu Bapak izinkan kembali ke kelas ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryadi Febriansa dari kelas 12.3. Saya Aisyah Putri Hadiati dari kelas 12.7. Di sini kami akan memberikan tanggapan mengenai bimbingan bersama Pak Doli. Dari sudut pandang saya, bimbingan bersama Pak Doli ini lebih nyaman karena kita bisa ngomong secara pribadi atau privasi tanpa harus diketahui oleh orang lain, dan juga pembawaannya enjoy tanpa harus memojokkan kami, karena Pak Doli ini dia dua arah. Dia jadi dengarkan curhatan kita, baru dia kasih solusi-solusi yang mungkin bisa kita terapkan biar lebih baik ke depannya. Kalau pandangan saya, bimbingan bersama Pak Doli itu menyenangkan. Benar kata Suryati tadi, sifatnya itu privat antara saya dan Pak Doli saja. Jadi saya di sini bisa meluapkan semua masalah saya tanpa harus takut diketahui orang lain. Terus Pak Doli juga bimbingannya itu dia dua arah, benar kata Suryadi. Pak Doli nanya kita kenapa sering kayak gitu, terus beliau dengerin kita alasannya kenapa, terus dia nanti ngasih solusi ke kita, yang solusi yang efektif yang bisa kita terapin. Nah, dari situ juga kami langsung tersadar, oh ternyata perbuatan kami ini salah, terus berdampak buruk bagi kedepannya. Dan kami juga jadi lebih bisa memperbaiki diri. Baik, intinya itu lebih enjoy, lebih privasi dan nyaman lah. Dan solusi-solusi yang dikasih juga lebih efektif untuk dijalankan ke depannya. Ya benar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.